masalahnya si rojul itu Wa'id wa adna, dan ketika itu wa adna artinya menjanjikan kami berarti Nabi Allah jawab, tidak Musa pada Nabi Musa jawabannya ditunda arba'ina lailatan bersuci selama 40 malam. dijawab. Jadi ini peristiwanya Bisa di sesudah ini, Fir'aun tenggelam. Ya. Jadi Nabi Musa diberi kitab Taurat oleh Allah itu sesudah Fir'aun tenggelam. Jadi di masa Fir'aun tidak ada kitab Taurat. Itu masa-masa pembebasan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Ya kan? Lah setelah Fir'aun tenggelam, Nabi Musa melewati lautan, baru Allah memberikan kitab Taurat. Lah proses pengambilan kitab Taurat itu memakan waktu 40 hari. Ya, memakan waktu 40 hari. Maka di sini tertulis wa'id wa adna Musa arba'ina lailah. Dan ceritakan wahai Muhammad, ketika itu kami menjanjikan Nabi Musa selama 40 hari dalam rangka memberikan kitab Taurat. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, sehingga Nabi Tsumma kemudian ittakhadtum mengambil kaliannya ini adalah Bani Israel. Mengambil artinya menyembah al-ijla pada patung anak sapi. Kalau orang Jawa bilang patung pedet. Pedet itu kan anak sapi. Mimba'dihi dari setelah kepergian Musa. Ini sesungguhnya setelah kepergian Musa. Karihtu benci aku. Wa antum dan keadaan utawi kalian lan kalih utawi sira kabeh iku dolimun orang-orang yang dolim. Orang-orang yang dolim itu patung pedet yang seharusnya tidak disembah malah disembah. Jadi 40 hari Nabi Musa mengambil kitab Taurat itu dimulai dari tanggal 10 Dzulqa'dah. Mulai dari tanggal 1 Dzulqa'dah ya, 1 Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Jadi mulai dari 1 Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Itu pengambilannya. Jadi singkat cerita, Nabi Musa naik ke atas gunung itu sendiri. Sementara Nabi Harun itu kakaknya. Jadi Nabi Harun itu kakaknya disuruh di bawah gunung untuk jaga Bani Israel, untuk mimpin Bani Israel. Lah, kemudian ada orang yang namanya As-Samiri. Dia membuat patung anak sapi dan pada akhirnya disembah oleh Bani Israel itu. Nanti cerita lengkapnya ada di surat Al-A'raf. Itu cerita lengkapnya ada di sana. Terus di sini ada tulisan. Jadi nabinya sibuk ambil kitab Taurat di atas gunung, lah umatnya nyembah pedet di bawah. Itu patung, bukan pedet asli, pedet hidup itu tidak.
Jadi anak sapi yang terbuat dari emas. Menunjukkan sama sekali Itu yang disembah oleh salam. Bani Israel. Jadi tidak menunjukkan. Jadi mereka dipengaruhi oleh larangan orang yang namanya As-Samiri. Nah, cerita lengkapnya ada di surat Toha juga. Jadi kalau yang salam itu ya, As-Samiri. Jadi menipu Bani Israel bahwa patung pedet inilah sesembahannya Musa. Tidak menunjukkan larangan untuk akhirnya berhubung salam. Memang Bani Israel ini orang bodoh, percaya saja dibohongi. Nabi Harun pun sempat mau dibunuh itu. Segera pergi, sehingga ya Nabi Harun yang mengingatkan itu sempat mau airnya sampai selesai, dibunuh. Sampai tayamum, wudu, baru. Jadi itu terjadi terus ngomong sesudah Fir'aun tenggelam. Yang uluk salam itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi sehingga Tuma kemudian afauna mengampuni kami Allah kedudukannya angkum dari kalian. Terus kalau menyebut nama kalian itu dalam kami ampuni. Kondisi Mimba didalika dari setelah demikian itu kalian menyembah pedet. Dalam kondisi yang suci yang la'alakum agar kalian iku taskurun bersyukur kalian. Proses pengampunannya juga seorang laki-laki mengerikan itu ceritanya. Itu nanti di ayat 54 insya Allah. Ya, proses pengampunannya ada di ayat 54. Allah Ta'ala yang malu. Kita tinggal dulu ayatnya ini. Jadi nanti kisah lengkapnya ada di ayat 54. Habis kencing belum cebok itu. Kita lanjutkan wa'id dan ketika itu belum cebok. Ataina memberi kami Allah ini Musa pada Nabi Musa yang Alkitabah pada kitab ini kitab Taurat. Dan ceritakan wahai Muhammad ketika itu kami memberi Nabi Musa kitab Taurat. Kata sana Muhammad wal Furqan, dan Furqan itu hukum pemisah. Jadi hukum pemisah dari bapaknya. Hukum pemisah apa? Ya kitab Taurat itu sendiri. Khalid bin Salamah. Karena kitab Taurat itu memisahkan antara hak dan yang batil, memisahkan petunjuk dan kesesatan dan lain-lain. Ya. Nah, Taurat itu disebut Furqan, Al-Quran juga disebut Furqan. Dari bahi. Jadi ya, sama. Kenapa kitab dari Allah disebut Furqan? Karena dengan itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang petunjuk dari Allah, mana yang itu kesesatan. Itu kita tahu dengan itu. Jadi Furqan maknanya pemisah. Begitu juga Umar bin Khattab itu kan dijuluki Al-Faruq. Sama, karena Umar itu membedakan mana yang benar, mana yang salah. La'alakum agar kalian ikut tahtadun memperoleh petunjuk, memperoleh petunjuk kalian, memperoleh petunjuk dari segala bentuk kesesatan. Ini coba saya sedikit baca ya. Wa akhroja Ibnu Abi Hatim an Ali. Qala qalu li Musa. Ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Bani Israel yang pengen tobat setelah mereka menyembah patung pedet itu berkata kepada Nabi Musa,
Nah, ini menunjukkan kalau kami pengen tobat, yang namanya kami harus bagaimana? kecil, Ya, kami harus bagaimana? hadas kecil. Gitu. Qala yaktulu ba'dukum ba'don. Termasuk Kalian harus saling bunuh. Begitu jawabannya Nabi Musa. Itu tidak. Kalian bisa tobat dan tobatnya bisa diterima kalau kalian saling bunuh. Jadi Fa'akhadhu as-sakakin faja'ala rajulu yaktulu akhahu wa abahu wa ba'nah. Wallahu la yubali man kutila. Terus akhirnya mereka itu ngambil peso. Jadi ditaruh di tempat yang gelap. Mereka masing-masing ngambil peso, ngambil senjata, sehingga di situ tidak tahu dia membunuh bapaknya sendiri, membunuh saudaranya sendiri, membunuh anaknya sendiri, itu tidak tahu. Itu proses pertobatannya seperti itu. Jadi mereka ditaruh di tempat yang gelap, masing-masing pegang peso, ya sudah saling bunuh di situ. Jadi baca Quran itu harus wudu. Itu tobatnya zaman Bani Israel saat melakukan kemusyrikan. Masih enak zaman kita, yes pokoknya ojo nyembah meneh, ngono tok selesai. Kalau zaman Bani Israel dulu, setelah mereka mengakui kesalahan, nyembah pedet itu, mereka disuruh untuk saling bunuh. Dan Allah tidak peduli. Ya, siapapun yang terbunuh Allah tidak peduli. Kata kutila minhum sab'una alfan. Sampai yang mati waktu itu 70.000. Jadi misalkan ya. Sampai yang mati itu 70.000. Fa'auhallah ila Musa murhum fal yarfa'u aidiyahum. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, mereka suruh berhenti. Memberikan salam ya. Waqad ghufira liman kutila wa tiba alaman bakia. Yang terbunuh sudah diampuni dosanya, yang masih hidup diterima tobatnya. Lebih baiknya itu. Jadi tobat kemusyrikan zaman Bani Israel itu sangat berat.